Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi date and time. Fungsi di sini maksudnya function untuk date and time. Nah, sebenarnya function date and time itu sebenarnya sangat banyak sekali, tapi untuk tingkat SMP yang saya ajarkan ada 11 jenis function date and time. Yang pertama hour, lalu minute, second, day, month, year, today, time, date, now, today. Oh, ini ada kesalahan, sebentar saya perbaiki dulu. Jadi ada 10 ya. Hour, minute, second, day, month, year, time, date, now, today. Ada 10 jenis function date and time. Nah, sekarang kita lihat latihan praktiknya. Latihan praktik fungsi date and time. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP fungsi date and time berdasarkan ketentuan diminta pada sheet 1. Jadi di sheet 1 ini saya ganti dulu namanya. Klik kanan di sheet 1 lalu rename. Lalu saya ketikkan LP fungsi date and time. Yang selanjutnya ketentuannya untuk fill dan record Arial 10. Supaya lebih cepat kita ubah menjadi Arial 10 fill dan recordnya, kita letakkan mouse pointer pas di sudut ini di antara A dan 1. Ini yang di sini ya. Kita klik. Jadi satu sheet ini sudah terblok. Lalu kita buka font dan cari Arial. Kemudian font size-nya 10. Kolom A dipersempit. Ini dipersempit dulu. Kemudian sekarang saya akan memperbesar tampilan sheet LP fungsi date and time ini supaya jelas terlihat. Nah, di sini di B2 ada tanggal, di B3 ada waktu. Saya kerjakan dulu. Nah, sekarang pengetikannya sudah selesai, juga sudah saya atur lebar tiap kolomnya. Nah, sekarang akan saya mulai. Bagian format date. Date yang ada di C2 ini harus rata kanan. Otomatis rata kanan. Jadi kalau sudah kamu ketik dan otomatisnya munculnya rata kiri, berarti ada kesalahan ketik. Ini waktu saya ketik, ini saya ketikkan 6/6/2009. Kemudian untuk format date. Nah, di sini saya akan memunculkan
angka tanggal saja. Angka tanggal. Kita akan menggunakan function day sama dengan day, buka kurung. Nah, di sini setelah buka kurung, yang mau kita klik adalah di C2 ini. Inilah date-nya yang ada di sini, yang ada di C2. Lalu tutup kurung. Lalu saya enterkan, maka muncullah tanggalnya 6. Lalu untuk bulan, saya gunakan function month. Sama dengan month, buka kurung. Date-nya saya ambil dari C2, dari sini. Ini format date-nya ada di sini, di C2. Kemudian untuk memunculkan angka tahun, saya pakai function year. Sama dengan year, buka kurung, lalu klik C2, tutup kurung. Setelah itu enter, seperti ini. Jadi untuk angka tanggal, bulan, dan tahun sudah bisa dimunculkan. Nah, sebagai informasi, apabila ya, di sini kan tanggalnya kan sudah terketik secara lengkap di sini. Kalau belum terketik secara lengkap, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Sama dengan day, buka kurung. Nah, kutip pembuka, 6/6/2009. Kutip penutup, kutipnya itu pakai kutip ganda. Tutup kurung, enter. Maka muncullah angka 6. Untuk bulan juga sama dengan month. Buka kurung, kutip pembuka, 6/6/2009. Kutip penutupnya juga, tutup kurung. Kutip yang digunakan kutip ganda. Seperti ini, hasilnya 6. Lalu untuk tahun, sama dengan year, buka kurung, kutip pembuka, kutip ganda pembuka, kemudian 6/6/2009. Kutip ganda penutup, tutup kurung. Seperti ini. Nah, jadi dengan cara ini juga bisa. Tapi kalau sudah diketahui tanggalnya secara lengkap dengan format time ini, dengan format date ini ya, maka tinggal seperti tadi ini, seperti ini caranya. Jadi kita tidak usah ketik panjang-panjang di setelah buka kurung ini ya, cukup C2 saja. Nah, sekarang untuk bagian format time, kita akan memunculkan angka jam, menit, dan detik dari waktu yang ada di C3. Untuk jam kita gunakan function hour, sama dengan hour, buka kurung. Nah, sekarang time-nya itu ada di C3, di sini. Tutup kurung, enterkan. Maka muncullah untuk angka jam adalah 3. Untuk menit, sama dengan minute, buka kurung. Setelah buka kurung, C3, tutup kurung. Maka untuk menit muncul angkanya 25. Untuk detik kita pakai function second. Sama dengan second, buka kurung. Arahkan ke C3. Klik di C3, tutup kurung. Maka angka detiknya 40. Nah, jadi apabila untuk time-nya ini tidak ditulis secara lengkap, tidak diketik secara lengkap, maka kita tetap bisa mencarinya. Sekarang di L3 saya praktekkan sama dengan hour. Buka kurung, kutip pembuka, 3.225.240 spasi AM. Kutip penutup, tutup kurung. Seperti ini. Lalu saya enterkan, muncullah angka 3. Lalu untuk menit sama dengan minute, buka kurung, kutip pembuka, 3.225.240 spasi AM. Tutup
kutip penutup, tutup kurung. Hasilnya 25. Kemudian untuk detik sama dengan second, kutip pembuka, setelah second buka kurung, kemudian kutip pembuka 3.225.240 spasi AM. Kutip penutup, tutup kurung. Seperti ini. Hasilnya 40. Nah, sekarang untuk memunculkan tanggal sekarang. Nah, tanggal sekarang itu berarti tanggal yang terdapat dalam sistem komputer. Tanggal yang terdapat dalam sistem komputer ya. Jadi kalau misalkan sistem komputer kita atau tanggalnya berbeda dengan jam yang di HP atau di tempat lain, itu yang dimunculkan adalah tanggal sesuai dengan sistem komputer. Sebagai contoh, saya akan munculkan tanggal sekarang. Nah, untuk memunculkan tanggal sekarang, kita akan menggunakan function today. Sintaksnya ini sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Jadi caranya gini, di C7 sama dengan today. Setelah itu buka kurung, tutup kurung. Enter kan. Maka muncullah tanggal sekarang, tanggal sesuai dengan sistem komputer. Lalu tanggal dan waktu sekarang kita gunakan function now, sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Seperti ini, tanggal dan waktu sekarang. Jadi supaya bagus posisinya ini kan harusnya pas di tengah kanan ya. Jadi saya atur ini menjadi middle align, seperti ini. Saya cuma aktifkan middle align saja. Nah, sekarang saya akan ajarkan lagi function time dan function date. Dua function lagi. Time dan date. Kegunaannya mengkonversi nilai numerik jam, menit, detik menjadi bentuk format time. Jadi ini ada sintaksnya ya, sama dengan time, hour, minute, second. Ini urutannya tidak boleh terbalik. Hour, minute, second. Sebagai contoh, saya ketikkan seperti ini. Time sama dengan time. Nah, jadi saya akan munculkan dalam bentuk format waktu. Tapi yang saya tahu cuma jam, menit, detiknya saja. Jamnya 4. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini, ini ada petunjuknya. Setelah hour, hournya angka 4 ya, dia ada koma. Kalau misalkan punya kamu setelah hour ini adalah titik koma, pakai titik koma. Karena punya saya koma, saya pakai koma. Kalau punya kamu nanti munculnya titik koma, pakai titik koma ya. Menitnya 12, second 59. Tutup kurung. Ini hasilnya. Jadi kalau misalkan saya ubah ya, sama dengan time, jamnya saya letakkan angka 21, menitnya 30, secondnya 10, tutup kurung, hasilnya ini 9.30 PM. Jadi ini ada pembeda AM dan PM. Lalu kalau saya mau munculkan format date, untuk format date, ini kegunaannya mengkonversi nilai numerik tahun, bulan, tanggal menjadi bentuk format date. Sintaksnya ini sama dengan date, year, month, day. Nah, year, month, day ini tidak boleh terbalik. Year harus di depan, setelah itu month, lalu day. Tidak boleh terbalik menjadi day duluan, atau month, atau year di belakang. Nggak boleh seperti itu. Ini udah ada urutannya yang harus diikuti. Sebagai contoh di H8 ya, sama dengan date, buka kurung. Nah, ini year duluan. Sebagai contoh, saya berikan tahun 2002, month-nya 12, day-nya tanggalnya 5.
tutup kurung. Begitu saya enter, ini keluar pagar. Keluar pagar berarti bukan error ya, tapi perlebar kolom H. Seperti ini hasilnya. Lalu sekarang saya berikan lagi contoh sama dengan date, buka kurung, year-nya 1800, koma, month 1, day 1, tutup kurung. Hasilnya, nah ini tahunnya menjadi tahun 3700. Nah, sebagai informasi untuk kamu, itu tahun di dalam Excel yang diakui itu hanya dari tahun 1900 sampai 9999. Nah, tadi saya ketikkan tahunnya itu 1800. Jadi 1800 itu kan sudah ada di bawah 1900. Maka secara sistem akan diubah menjadi hasilnya adalah tahun 3700. Jadi harap berhati-hati di dalam pengetikan tahun. Ingat di dalam tahun di dalam Excel itu sudah dibatasi range-nya itu antara 1900 sampai 9999. Jadi kalau tahun yang kalian ketikkan itu di luar dari range ini, maka akan diatur secara sistem supaya menjadi benar dan dapat diterima oleh Excel. Baiklah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Di sini saya akan membuat garis bordernya dulu. Saya blok dari B2 sampai C3 supaya lebih cepat. Buka tombol border ini, aktifkan all border. Seperti ini. Yang ini juga. Ini di blok dulu, lalu buka tombol border dan aktifkan all border. Lalu blok dari H2 sampai I5, lalu buka border dan aktifkan all border. Kemudian blok dari B7 sampai C8, buka border, lalu aktifkan all border. Baiklah, sampai jumpa untuk pertemuan pembelajaran online selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas praktek.